Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita belajar tematik tema 3 subtema 3 tentang perkembangan dan pertumbuhan ikan patin. Adik-adik bisa membuka buku tematiknya halaman 108 dan 109. Sudah dibuka adik-adik? Halaman 108 dan 109. Sudah dibuka? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ya adik-adik. Nah, kita akan belajar tentang perkembangan ikan. Nah, adik-adik, ikan juga ya merupakan salah satu contoh makhluk hidup ya. Ikan bernafas dengan insang dan ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip ya, seperti itu. Nah, ikan juga nih adik-adik berkembang biak dengan cara bertelur ya adik-adik. Dan ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Dan ketika telur menetas menjadi larva adik-adik. Kemudian dari larva tumbuh menjadi ikan-ikan kecil. Dan kemudian dari ikan kecil itu menjadi ikan dewasa. Nah, ikan mengalami pertumbuhan. Jadi ikan juga mengalami pertumbuhan ya adik-adik. Tadinya berkembang biak dengan cara bertelur. Dari telur menjadi larva, dari larva menjadi tubuh ikan kecil, kemudian ikan dewasa. Nah, itu menandakan ikan juga mengalami pertumbuhan ya. Ikan bernafas dengan insang dan ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Seperti itu adik-adiknya. Nah, sekarang apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Ciri-ciri misalkan mempunyai sisik ya, kemudian bernafas dengan insang, terus berenang menggunakan sirip, terus apalagi hidupnya di air tawar atau di air asin. Nah, itu merupakan ciri-cirinya dari ikan. Nah, apakah sama ini adik-adik semuanya? Nah, mari kita pelajari ya adik-adik. Ikan-ikan macam-macam ikannya. Nah, Bumut punya contoh dari ikan kakap merah nih adik-adik. Coba perhatikan. Nah, ini namanya ikan kakap merah ya adik-adik. Ikan kakap merah hidup secara bergelombol. Bergelombol itu hidupnya dengan cara bareng-bareng gitu ya. Kan kalau misalkan di laut itu banyak ya ikannya tuh, banyak ya ngikutin induknya ya. Banyak gitulah, bergelombol banyakan, dan bertempat tinggal di perairan asin ya. Air asin itu adanya di mana sih? Di laut, betul ya adik-adik. Nah, ikan kakap merah termasuk karnivora. Nah, karnivora itu apa ya adik-adik? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Karnivora itu adalah hewan yang memakan daging ya, seperti itu namanya, disebut golongan karnivora ya. Biasanya memangsa ikan-ikan kecil, invertebrata yang hidup di dasar laut. Kemudian ikan ini juga memiliki sisik. Nah, ini sisiknya ya berwarna merah sehingga disebut dengan kakap merah. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya Bumut punya contoh nih, contoh ikan lele. Nah, ikan lele ini bisa dijumpai di perairan air tawar ya adik-adik, bisa juga di perairan asin, karena lele ini hidupnya di dua tempat, di air asin dan air tawar. Nah, kalau di air tawar itu misalnya di mana? Di sungai yang airnya tidak terlalu deras, atau perairan yang tenang, misalnya danau ya, kemudian waduk, rawa-rawa, dan genangan-genangan air. Kemudian ikan lele juga memiliki kumis. Nah, ini namanya kumisnya ya adik-adik. Nah, ini namanya kumisnya ya. Kemudian kulitnya juga berlendir. Jadi kalau misalkan kita pegang lele ataupun belut tuh kan berlendir ya adik-adik ya. Pasti licin ya, pasti kalau kita untuk nangkap lelenya itu agak susah ya, sehingga biasanya kalau misalkan tukang lele itu atau lainnya gitu ya, biasanya kalau mau motong ikan lele itu dengan cara ditusuk tuh kepalanya yang keras. Nah, baru nanti bisa dipegang kemudian nanti dikupas deh itunya ya, dikeluarin kotoran sisiknya dan lain sebagainya, maksudnya yang insangnya ya. Nah, ikan lele itu memiliki kumis, kulitnya berlendir, memiliki patil yang tajam, memiliki sirip
Nah, dan memiliki kepala yang keras ya. Kemudian selanjutnya ada ikan emas nih adik-adik. Nah, ikan emas bernafas menggunakan insang. Sisiknya berwarna merah keemasan. Nah, geraknya juga gesit ya adik-adik, cepat kalau ikan emas, dan badannya gendut ya adik-adik. Nah, seperti itu. Kemudian adik-adik, ada jenis ikan yang untuk dimakan dan ada juga jenis ikan yang untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium ya. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Contoh ikan hias apa coba adik-adik? Ya betul, ikan hias contohnya adalah ikan cupang. Mungkin ada teman-teman kalian yang memelihara ikan cupang di rumahnya untuk hiasan di rumah, atau emang sekedar untuk memelihara karena hobinya dan lain sebagainya. Contohnya apalagi ikan hias selain ikan cupang? Ya betul, ikan koi ya termasuk ikan hias dan lain sebagainya. Nah adik-adik, kalian bisa buka halaman 108 di sini ya. Nah, Maula suka memelihara hewan. Selain memiliki kucing ya, Maula juga ternyata memiliki kolam ikan adik-adik. Beberapa jenis ikan yang ada di kolam Maula, contohnya ada ikan emas, ikan patin, dan ikan komet ya. Nah sekarang kita lanjut ke pelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan patin. Nah, ini namanya ikan patin adik-adik ya. Nah, kita perhatikan ya. Patin merupakan salah satu jenis kelompok ikan Pisces. Nah, Pisces itu nama lain dari sebutan ikan ya adik-adik. Nah, patin adalah ikan yang pemakan segala hewan dan tumbuhan dan cenderung menjadi pemakan hewan. Di alam, patin memakan ikan-ikan kecil, cacing-cacing, detritus, serangga, biji-bijian, potongan daun tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, udang kecil, dan siput. Itu adalah makanan yang dimakan oleh ikan patin. Dan dalam pemeliharaan ikan patin dapat memakan buatan juga ya. Jadi makannya juga bisa memakai makan buatan, yaitu namanya pelet ya. Pelet itu adalah bisa dimakan oleh ikan patin. Nah, fungsinya pelet itu adalah untuk menambah gizi dari ikan patin tersebut ya. Dan larva yang benih memakan plankton. Apa itu? Fitoplankton dan zooplankton. Larva patin yang baru memulai memangsa pakan dari luar setelah cadangan makanan berupa kuning telurnya habis. Kemudian ikan patin melewati 6 fase pertumbuhan. Apa saja sih 6 fase pertumbuhan? Yaitu kalau di buku di halaman 109 itu ada pertama telur, habis telur menjadi larva, kemudian benih, konsumsi, kemudian calon induk, dan menjadi induk ya, menjadi ikan patinnya ya. Sekarang kalian perhatikan nih di halaman 109 di aktivitas kelompok, kita isi bareng-bareng ya anak-anak. Nah, nomor 1 nih adik-adik, tulislah jenis makanan dari ikan patin. Nah, ikan patin itu makan apa saja adik-adik? Yang tadi ya betul, ikan patin itu memakan serangga, biji-bijian, ikan-ikan kecil, cacing ya. Nah, kalian bisa tulis ya adik-adik. Di sini ada ikan kecil ya, di sini cacing, serangga, biji-bijian. Silakan ditulis adik-adik. Sudah ditulis? Oke, alhamdulillah sudah ya. Nah, di sini juga ada ya di bacaan. Kemudian mulai usia berapakah nih adik-adik ikan patin layak untuk dimakan? Kira-kira berapa bulan ya? Atau berapa tahun nih? Ya, isiannya adalah 7 bulan. Kalian bisa tulis ya di nomor 2 halaman 109, 7 bulan ya. Kemudian nomor 3 nih adik-adik, sebutkan 5 jenis hewan yang memiliki ciri seperti ikan patin. Contohnya apa saja sih adik-adik? Nah, contohnya itu adalah ada lele, ada bandeng, ada koi, ada ikan mas, ada ikan bawal ya. Itu adalah contoh yang sama memiliki ciri-ciri seperti ikan patin ya. Ada lele, bandeng, koi, ikan mas, dan ikan bawal. Nah, setelah itu kita lanjut di halaman 110 ya adik-adik. Nah, nomor 4 nih adik-adik. Tuliskan tahapan pertumbuhan ikan patin berdasarkan penjelasan dalam bacaan di atas. Apa yo?
Nah, yang tadi, nah ini nih ya, fasenya ada 6 fase ya pertumbuhannya. Ada telur, kemudian menjadi larva, benih, konsumsi, kemudian calon induk dan induk. Ya, kalian bisa tulis ya di nomor 4. Ada telur, kemudian dari telur menjadi larva, kemudian menjadi benih-benih, kemudian dari konsumsi, kemudian jadi calon induk dan induk ya. Seperti itu. Sekarang nomor 5 ya adik-adik, perhatikan. Temukan istilah-istilah baru yang kalian ketahui dari bacaan di atas. Nah, tadi kira-kira ada apa? Ada kata Pisces ya. Pisces itu apa sih adik-adik? Tadi Bu Mut jelaskan di awal. Ya, Pisces itu adalah nama lain dari ikan sebutannya ya, kata latinnya. Nah, Pisces itu adalah sebutan lain dari nama ikan. Ikan itu adalah Pisces ya. Seperti itu. Kemudian nomor 2, pelet. Pelet itu apa ya? Ayo, ada yang masih ingat tadi barusan Bu Mut jelaskan? Ya, betul, pelet itu adalah makanan untuk ikan, tapi itu dibuat oleh manusia. Bentuknya itu adalah kecil-kecil, tapi di dalam pelet juga mengandung gizi untuk pertumbuhan ikan tersebut ya. Nah, pakan ikan yang dicetak dalam butiran sebesar pil. Tujuannya untuk memperoleh pertumbuhan dan gizi ikan. Biasanya kalian kalau misalkan untuk menemukan pelet ini, kalian bisa beli di orang-orang yang jualan ikan, toko ikan maksudnya ya, toko ikan hias atau ikan yang biasa di jalan-jalan itu ya, ada toko ikan, bisa beli di situ. Nah, kalau kalian penasaran pelet itu kayak gimana ya. Nah, yang nomor 6 di sini kita akan melengkapi nih ciri-ciri ikan patin berdasarkan gambar yang di atas. Nah, tempat hidup ikan patin di mana ya adik-adik? Di air tawar apa air asin? Ya, betul ya. Di air tawar, hidupnya di air tawar. Kemudian alat geraknya. Kalau ikan patin itu alat geraknya menggunakan apa adik-adik? Ya, betul, menggunakan sirip ya adik-adik. Untuk berenang di dalam air ya, menggunakan sirip. Kemudian penutup tubuhnya menggunakan ditutupi dengan apa tuh yang apa namanya? Yang agak keras, kemudian ada yang mengkilap juga warnanya ya. Ditutupi dengan seluruh tubuhnya, namanya apa? Ya, betul, namanya sisik ikan ya. Nah, itu ikan itu ditutupi dengan sisik ikan. Kemudian alat pernapasannya nih. Nah, betul, alat pernapasan itu menggunakan insang ya. Kalau ikan itu rata-rata semuanya menggunakan insang pernafasannya ya. Kemudian cara berkembang biaknya dengan cara apa? Ya, betul, dengan cara bertelur ya. Dari telur menjadi larva ya. Kemudian dari benih-benih, kemudian jadi ikan kecil. Habis dari ikan kecil jadi ikan dewasa ya, seperti itu. Nah, di sini juga kalian kesimpulannya nih. Jadi kalian tahu nih ikan itu disebut juga dengan Pisces ya. Dan ikan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Apa saja sih adik-adik? Nah, pertama, tubuhnya memiliki sisik. Alat pernapasan ikan adalah insang. Alat gerak ikan adalah sirip, menggunakan sirip ya. Kemudian berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian habitat atau tempat hidup ya. Habitat itu tempat hidup ya. Tempat hidup ikan itu ada yang di air laut ya, air asin. Ada juga yang hidup di air tawar ya, bukan air asin. Nah, ada pula juga hidup di antara keduanya. Campuran ada air laut dan air tawar ya. Itu adalah masing-masing ada ini ya adik-adik, ada kualifikasi ikannya apa saja ya. Nah, contoh ikan yang adalah misalnya kuda laut, ikan mas, patin, koi, lele, bandeng dan lain sebagainya. Nah, sekarang ikan yang hidup di air tawar, contohnya apa saja? Ada mujahir, kemudian ikan nila, ikan cupang ya. Ikan cupang ya, air tawar kan air nggak ada rasa asinnya ya adik-adik ya.
ikan patin, ikan bawal. Nah, itu hidupnya di air tawar. Sedangkan ikan yang hidup di air asin itu ada hiu. Biasanya kan hiu hidupnya di laut ya adik-adik ya. Hiu, lumba-lumba, tuna, kakap, ikan kue, kakap merah, dan ikan kembung. Ya, kemudian ikan yang hidup di air asin dan air tawar. Apa saja sih adik-adik? Ya, betul, ada ikan lele, belut, dan ikan salem. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, jadi kesimpulan hari ini kita belajar tentang apa? Ya, ciri-ciri ikan ya. Contohnya ada apa saja sih ciri-cirinya? Hidupnya di air, otomatis di air ya kalau ikan ya hidupnya adik-adik. Kemudian bergerak dengan sirip, terus bernafas dengan insang, tubuhnya tertutup dengan sisik dan berkembang biak dengan cara bertelur. Beda dengan kucing ya, kalau kucing itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan anak ya, nggak langsung bertelur dulu. Kalau ikan bertelur dulu baru nanti jadi larva, kemudian jadi benih, kemudian jadi ikan kecil dan menjadi ikan dewasa. Seperti itu adik-adik. Pelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih. Bila ada pertanyaan yang kurang difahami bisa ditanyakan ke Bumu. Terima kasih anak soleh, tetap semangat ya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.